taat, hati yang mau membayar harga untuk melakukan firman. Aku berdoa biar firman yang hidup akan menolong setiap kami, memberkati, menyembuhkan, memberikan jalan keluar. Karena di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Kami pulang sore ini dengan membawa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, shalom. Apa kabar? Wow, senang sekali bertemu dengan jemaat di tempat ini. Dan saya diminta untuk menyampaikan tema tentang Thanksgiving. Karena bulan ini adalah bulan di mana kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan yang akan saya bawakan temanya adalah Living in God's Blessing. Bagaimana hidup di dalam berkat Allah. Karena waktu kita diminta bersyukur, seringkali kita berpikir, apa alasannya untuk saya bersyukur? Dan saya coba untuk tanya kepada beberapa orang, saya buat survei. Saya tanya begini, kalau kamu berdoa Tuhan berkati aku, yang ada di pikiran kamu tentang berkat itu apa? Ada yang langsung bilang gini, uang Pak. Oke, ada yang bilang pemberian Pak. Ada yang bilang kalau keluarga saya diselamatkan. Ada yang bilang kalau berkat itu bagi saya damai Pak. Kalau udah happy di hati itu udah diberkatin. Dan dari semua jawaban yang saya kumpulkan, yang saya temukan paling banyak jawabannya adalah apa? Uang. Tapi ternyata kalau uang adalah satu-satunya alasan kita bersyukur kepada Tuhan, menurut saya itu terlalu kecil dibandingkan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita akan belajar 7 berkat yang sebetulnya Tuhan kasih dan gak pernah bisa dibeli dengan uang dan diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Berapa banyak saudara ingin tahu berkat ini. Dan ini akan membuat hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur. Yesaya 45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ayo kita lihat sama-sama. Yesaya 45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Coba bilang sama-sama terpendam, katakan tersembunyi. Ya, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat yang ke-6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur, hoki dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ayat 8 saya mau ajak kita sama-sama saati dengan suara yang keras, semangat. Baca sama-sama 2, 3. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri. Dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Terpendam dan tersembunyi. Itu harta yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita selalu berpikir berkat identik dengan uang, kita akan menjadi orang Kristen yang miserable, orang Kristen yang sangat menyedihkan. Tapi coba lihat beberapa hal ini. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Coba sama-sama bilang pengampunan dosa. Nah, orang kalau hidup dalam dosa, hidupnya gelap. Nggak bisa lihat. Lagu Amazing Grace bilang gimana? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
I see gelap, dia nggak bisa lihat. Sampai bayangin pintu gereja dia nggak bisa lihat. Sampai dia nggak bisa bedain mana istrinya, mana bukan. Digandeng juga, gelap hidupnya. Tapi setelah ikut Tuhan hidupnya jadi apa? Terang. Yang gelap saudara jadi terang, yang berat. Dosa itu berat. Banyak tekanan jadi ringan. Kita buat new life di mana kita membimbing orang-orang untuk kenal Tuhan, ngalami Tuhan, dipulihkan, dibaptis Roh Kudus tahun 2 kali. Setiap kali ditutup orang terus mau ikut saudara. 200 supaya bisa dihandle pembinaannya, marah-marah, saya mau ikut kenapa nggak boleh. Terakhir 800. Karena kita pikirkan bagaimana mereka masuk di sel dan lain-lain. Dan mereka waktu malam kedua bersaksi, saya tanya, Pak, Ibu apa yang dialami? Jawaban mereka sederhana, plong. Saya nggak tahu di bahasa Surabayanya apa di Jakarta, plong itu bahasa Perancis. Plong, saya bilang kenapa plong? Tadinya berat hidupnya, ternyata dosa itu memberatkan. Dosa membuat orang hidupnya turun. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, hidup kita diangkat sama Tuhan. Siapa yang pernah ngalami hidupnya diangkat sama Tuhan? Wow, luar biasa. Dosa membawa kita kepada kematian. Walaupun dia hidup, tapi nggak ada kehidupan. Pernikahannya nggak alive, nggak ada kehidupan. Dia mungkin hebat, dia pinter, dia ganteng, dia cantik. Saya ketemu orang yang ganteng dan cantik yang nggak ada kehidupan. Tapi coba lihat nih sore hari ini, coba dia lihat kiri kanannya. Nggak hidup ya. Karena nggak ada reaksi apa-apa saudara. Coba bilang sama-sama, wow. Saya lihat kehidupan. Coba sekarang lihat kiri kanannya, aku lihat loh kehidupan di dalam kamu. Coba kita lihat sama-sama Markus 8 ayat 36. Karena orang gak ngerti tentang berkat ini pengampunan dosa, yang mereka pikir cuma uang, yang mereka kejar uang. Apa yang dicari orang? Sama berarti Jakarta Surabaya. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, hari? Uang, uang. Coba kita baca. Waduh, yuk baca sama-sama 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Zaman sekarang orang kalau kesal gini. Perusahaannya coba cek harganya berapa. Gue beli, gitu loh sekarang. Udah main beli aja, tapi kalau gak punya pengampunan dosa, saudara gak bisa dapat surga, gak bisa dapat keselamatan. Kita mau cari uang sampai kapan sih? Syukuri apa yang kita punya. Coba jemaat latihan ngomong gini, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bos kita akhirnya Desember bilang begini, sorry ya karena asap banyak, terus penjualan turun tahun ini gak bisa naik gaji. Tinggal 30%. Karena yang paling penting apa? Pengampunan dosa. Gaji gak naik, kalau dosa diampuni ikut Tuhan pasti naik. Loh dia Tuhan yang terus bergerak kok. Nah udah agak susah. Soalnya tadi udah gak naik gaji sih Pak. Jangan yang nakutin khotbahnya. Saya coba tanya ya. Kita mau cari uang sampai di mana sih? Seberapa banyak uang yang kita cari dan kita bilang cukup, selesai. Pak, kalau Bapak kira-kira di angka berapa Pak? Jarang loh Tuhan nanya. Ini anggap aja Tuhan yang nanya. Ya nggak siap, Tuhan lewat ke yang lain. Pak, Bapak mungkin lebih senior, lebih matang secara keuangan. Ya Bapak, di angka berapa Pak? Secukupnya ya kan, mau beli apartemen cukup, mau beli pesawat cukup. Bapak sangat low profile tapi high profit. Saya coba hitung 100 miliar, cukup dong 100 miliar. Nah di deposito tuh bunga hitung 6%, saya hitung-hitung bunganya potong pajak 400 juta. Cukup nggak 400 juta sebulan? Cukup dong, tuh beli pecel aja berapa pulau, 100 juta. Kartu kredit udah nggak perlu, cash dong 400 juta sebulan. Mobil perlu berapa? 7 lah ya, kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, orang kaya ya kan, 400 juta. Rumah perlu berapa? 7 juga, nggak bisa dipancing. Ya 7 angka sempurna. Saya waktu pelayanan di Seattle, diundang di sana, pendetanya bilang, Pak jalan-jalan ya? Ya boleh, saya bilang. Terus
Dikasih tahu itu rumahnya Bill Gates. Oh ya, saya bilang yang mana? Semuanya katanya. Loh, ada 7 saya bilang. Itu semuanya. Kan orang kaya, jadi modelnya beda-beda. Kayak ada pulaunya, tamannya, ada hutannya. Oh gitu. Terus Bill Gates tinggal yang mana? Nah itu dia, nggak ada yang tahu. Supaya dia nggak diculik, jadi dia suka pindah-pindah rumah. Oke, terus rumahnya nggak ada kunci Pak. Terus gimana masuknya? Ngomong aja. Saya mau masuk. Tara, pintu kebuka. Saya bilang kalau Bill Gates sakit leher gimana? Nah itu dia katanya nggak tahu. Bill Gates 7 rumahnya. HP perlu berapa? 7 ya. Oke. Udah saya singkat cerita deh Pak ya. Bapak kalau nggak tahu mau uang berapa, mau hidup sampai umur berapa Pak? Tapi udah menikah kan? Udah. Mau berapa? QQ 99 atau berapa? 70. Udah diskusi sama istri 70. Kok cepet sekali 70? Papaku aja baru 72. Ya nggak apa-apa, kan itu pilihan seseorang 70. 400 juta loh sebulan, nggak mau lebih panjang. Mati kan, orang kaya kan ada diamond petinya. Saya tanya sama bagian penguburan saya bilang Hendy, itu peti mati itu berapa ukuran sih? Saya bilang, dia bilang 90 cm kali 2 meter. Mau bawa uang berapa? Buat beli Starbucks apa di sana. 100 juta ya, 100 juta cukup ya. Handphone bawa berapa? Itu juga kalau ada wifi di sana, ada charger. Mobil, rumah, nggak dibawa ya. Norak juga ya kalau mati bawa mobil. Waktu saya renungkan hal ini, ternyata pengampunan dosa itu jantung dari semua berkat. Nggak ada alasan setiap hari kita nggak bilang, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Kenapa kita semua orang-orang yang diampuni? Masa sih Pak? Coba, dari 1 Januari 2015 sampai sekarang 8 November 2015, siapa yang nggak pernah buat dosa? Tolong angkat tangan. Siapa yang buat dosa? Tolong angkat tangan. Maut semua nih neraka. Kenapa kalian masih pede datang terus ketawa-ketawa lagi? Udah buat dosa terus ketawa-ketawa. Kenapa? Karena kita punya keyakinan Tuhan masih mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harusnya lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Bilang sama-sama, pengampunan dosa itu berkat yang terbesar. Yang kedua saudara, yang membuat kita bersyukur itu berkat kelepasan dari ikatan setan. Setan tuh mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau saudara hari ini datang masih terikat, saudara minta kasih karunia Tuhan membebaskan kita. Saya mau minta tolong 2 orang yang udah disiapkan. Boleh maju ke depan. Sama saya punya tali. Sama gunting. Satunya lagi yang mana Pak? Temen ya. Oh ya, boleh tolong deketan. Yang lebih cocok jadi setan siapa? Siapa yang mau ayo jadi setan? Ya nggak apa-apa, sweet aja. Oke, kamu setan. Kok putih setan? Oke ya. Setan kamu tuh nggak boleh tega-tega. Kamu ikat dia, ikat mati dulu dari bawah. Iya. Ikat mati. Sampai nggak bisa jalan. Oke. Terus lilit semua kayak mumi sampai atas. Agak cepat ya, udah akhir zaman tuh. Kan lagi bahas kitab Wahyu sekarang, setan lembur. Kamu terlalu baik jadi setan, ayo yang agak cepat sedikit. Iya, nah gitu, setan mah sadis. Ini masih bisa gerak, coba sini, dibantuin sama pendeta. Pendetanya lebih setan dari setan, ayo. Nah gitu, cepat dikit, terus, putar, terus, ya. Ikat aja sampai dia ngapa-ngapain.
Sini lagi perutnya. Oke, ikat mati ya. Nih saya bantuin kamu. Coba sekarang angkat tangan, nyembah Tuhan. Ini orang diikat setan. Coba beri buat pekerjaan Tuhan. Pelit kan? Ngambil dompetnya aja nggak bisa. Coba jalan ke gereja pelayanan. Ini orang yang diikat. Kalau sekarang saudara bisa murah hati, bisa muji Tuhan. Ayo kapan pelayanan? Ayo kapan nginjil? Itu karena Tuhan yang melepaskan kita dari ikatan setan. Gitu. Masa dibebasin Tuhan cuma gitu ekspresinya? Gimana coba? Ya, itu sih Yesus nggak usah disalib matinya gitu. Coba yang benar gimana orang bebas? Ya, yeay, ayo sama-sama saya. Yeay, kalau gereja semua isinya orang dibebaskan. Ini saya 80 kilo lebih nih. Ya, gitu. Makasih ya. Saudara, orang diikat tuh setengah mati. Coba tanya orang yang ngedrugs, pengen lepas tuh susah. Orang mau judi tuh lepas susah loh saudara. Akhirnya dibaptis di Maurice Aaron. Pendetanya telat datang. Dia bilang sama temannya, ceban-ceban yuk, pendetanya datang enggak? Itu udah dibaptis tuh. Susah. Coba tanya kiri kanannya, kamu udah lepas belum? Udah kan? Makanya gak ada alasan kita bersyukur. Ayo sama-sama bilang, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini Thanksgiving. Coba ada hubungannya sama Cien gak? Gak ada. Yang ketiga, kesehatan. Saya tahun ini baru 42 tahun. Tapi umur 10 tahun, saya udah gak ada harapan kata dokter. HB normal darah itu 16, saya 4. Bleeding terus keluar darah dari belakang. Dokter udah bilang kasih apa yang dia mau, udah gak ada harapan. Saya ngalamin yang namanya vertigo, itu juga baru saya ke dokter, baru tahu, oh itu vertigo. Muter. Mau tidur kayak oksigen mau habis, kayak mau mati. Saya bilang, Lus, kok saya mau mati ya Lus ya? Aduh Tuhan, hamba-Mu siap, tapi kok kemudahan ya saya bilang mau mati. Akhirnya dicari, ternyata orang vertigo tidurnya tuh mesti tengkurap, miring. Itu berapa lama? Pinggang saya gak sembuh-sembuh. Terus ke dokter waktu naik sedikit saya punya LDL, dokter bilang minum Lipitor. Aduh dok, masih 40 minum Lipitor. Mau bagus nggak? Kan saya dokter keluarga kamu. Tuh udah 7 turunan, berapa yang mati karena jantung. Minum, dia bilang nggak apa-apa kok. Saya pikir-pikir dokter ini kan nggak komersil. Setiap kali saya pergi ke Singapura semuanya free, nggak bayar, beli tiket aja. Beli obatnya juga nggak di dia. Jadi ini dokter berarti baik. Saya tanya teman-teman dokter, bilang minum nggak apa-apa. Terus asam urat saya 9,7, normalnya 7. Belum sakit yang lain yang saya cerita. Saya pikir-pikir ini gimana muda ya. Saya bilang saya ngelayani Tuhan, saya setia sama Tuhan. Tuhan tuh kasih gambaran saya mobil. Kamu lihat mobil. Mobil dipakai tambah lama gimana? Tua. Ganti kanvas rem, kanvas kopling, terus apa lagi? Itu apa? Shock breaker ya. Terus apalah segala macam, ban kan diganti 40.000 kilo kalau nggak salah. Terus belum lagi turun mesin kata Tuhan. Kamu ini cuma mobil, rangka, manusia sesungguhnya itu roh kamu. Kalau kamu kubur, gali setahun lagi cuma tinggal tulang, gigi, kuku, sama rambut. Makanya itu mesti dirawat benar-benar mobil. Oh saya ngerti. Tapi kalau kamu masih bisa khotbah, ini khotbah saya yang keempat, masih sekali lagi nanti kelima, masih bisa begini. Walaupun belum ada yang amin. Itu karena Tuhan. Kalau nggak bisa lagi diundang ke sini. Orang vertigo, pendek khotbahnya. Ini masih stabil, on time, konsentrasi masih jelas, ayat masih jelas, masih tajam juga. Itu karena Tuhan. 2 tahun lalu, setahun 3 kali masuk rumah sakit. Kok bangga ya 3 kali masuk rumah sakit? Dokternya sampai bingung, kamu tuh kenapa ya katanya? Sederhana, sakitnya apa?
buang air besar terus. Mensret bahasa Prancisnya. Dokter Yanto bilang, saya udah kasih kamu obat tuh yang paling top. Paling mahal dari Eropa. Biasa sekali, zet, dia berhenti. Ini udah 7 kali gak berhenti. Sekarang kok bisa berdiri? Tuhan. Jadi setiap kali bangun pagi saya bilang begini, Tuhan, aku bangun hidup sehat, aku mau hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu saya nggak pernah lupa setiap pagi. Karena bagi saya pribadi, kesehatan itu sangat berharga. Siapa di sini ibu-ibu yang senang shopping? Coba angkat tangan. Nggak ada. Hebat nih Surabaya. Itu ibu-ibu di Jakarta, dari terbit matahari sampai terbenam. ITC, Mangga 2. Coba dikasih demam, 42. Temannya bilang, Ses, diskon 70%. Apa ini diskon? Itu bisa Citibank 0% 12 kali. Yang benar. Ayo ikut lu gak? Gue gotong. Lu aja. Orang lagi sakit. Kalau masih bisa sehat shopping. Itu Tuhan. Dari tepuk tangannya tetap kayaknya masih pilih Cien. Yang keempat. Tahu gak berkat yang gak pernah bisa dihitung dengan uang? Kekuatan menghadapi masalah. Coba bilang sama-sama kekuatan. Saudara, di sini rumah sakit jiwa di mana? Di Surabaya. Nur. Kalau di Jakarta di Grogol. Penuh waiting list. Tahu nggak isinya orang ngapain? Nang ning, nang ning kung. Itu yang nggak kuat. Siapa yang di sini pernah ngadapin masalah besar? Badai, disakiti orang, difitnah, dicia. Nggak ada. Tolong doain saya. Bayangin, sebanyak gini nggak pernah punya. Siapa yang pernah punya masalah berat? Kok masih di sini? Masih tegak syarafnya? Belum nang ning nang, belum ketawa sendiri. Itu Tuhan yang jaga. Nggak ada alasan kita nggak bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu, kelas-kelasnya Whitney Houston aja nggak kuat. Dia nyanyi tikus lari semua. The greatest love. 4 juta dolar. Bunuh diri. Michael Jackson, just be that. Just be that. Itu yang celananya suka naik ke sini kalau pakai celana. Rumahnya, taman belakang kita apa? Jemuran. Taman belakang dia Disneyland. Taman belakang sebelahnya apa? Kebun binatang. Kita punya 2 anjing Rottweiler aja sombong. Itu orang hebat. Matinya kenapa? Nggak bisa tidur, dokternya kasih obat kelebihan dosis. Nggak kuat. Masalahnya nggak bisa tidur. Masalah kita apa? Susah bangun. Itu bedanya kita sama Michael Jackson. Masih nggak bersyukur. Papa, udah jam 3 nih mau kebaktian sore nih. Dibangunin, susah. Robin Williams, siapa yang tahu Robin Williams? Lucu banget, itu super bisa. Matinya apa? Gantung diri. Suratnya apa bunyinya? Saya nggak kuat menghadapi hidup ini. Challenge ke depan. Dia pernah ngomong sama teman, jadi dikumpulin teman-teman yang pernah bicara sama dia 2 bulan sebelum dia mati. Orang kan suka dia lucu. Ntar film gue berikut, gue bisa lucu nggak? Takut lucu, gantung diri. Takut nggak lucu, gantung diri. Nggak kuat ininya. Kalau belum ada yang keriting, semua masih berdiri. Masih jam 12 pas. Itu karena Tuhan. Hati-hati loh kalau 12:05. Jepang. Siapa yang pernah ke Jepang? Pertama kali saya ke Jepang, winter kan. Berdua sama istri saya. Kebelet masuk hotel. Saya sehari itu sangat gampang buang air. Begitu duduk, apa nih? Itu kertas yang buat, biasa kan kalau di pesawat suka ada kertas, itu kertasnya keluar sendiri. Terus begitu duduk, kok anget ya? Bayangin winter bisa anget. Saya lagi tunggu nih dia bersihin saya sendiri nggak ya? Itu Jepang. Orang tertua yang meninggal di dunia di mana? Jepang, 139 tahun, sehat. Angka bunuh tinggi tertinggi di Jepang. Tahu nggak sekarang mereka bunuh diri caranya gimana? Lompat ke rel kereta, yang metro tuh, piung, buah, putus pacar, piung, buah. Tour guide-nya kasih tahu sampai pemerintah pasangin pagar supaya orang nggak langsung lompat. Kalau zaman dulu kan, yang kita lihat film perang kan, ya kayak diikutin pula, mati. Sekarang nggak lompat ke kereta.
Saudara tahu yang mati siapa aja saya tanya? Itu orang terkenal. Karena nggak kuat nanggung tekanan. Yang terakhir meninggal itu penulisnya Crayon Shinchan atau Doraemon. Bayangin itu nyetak duit. Kenapa matinya di suratnya? Dia nggak tahu buku berikutnya masih bisa nulis nggak? Bunuh diri. Kalau kita kuat karena Tuhan. Matius 7 ayat 24 ayat 27. Ada dua jenis orang kata Tuhan. Orang bijaksana dan bodoh. Yang bijaksana bangun rumah di atas batu. Yang orang bodoh bangun rumah di atas pasir. Pasir bicara sesuatu yang mudah berubah. Batu karang bicara tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah hujan. Hujan datang dari atas. Datanglah badai dari samping. Datanglah banjir. Banjir dari bawah naik pelan-pelan. Pressure dalam hidup kita tuh dari segala arah. Yang di atas kita siapa? Bos. Udah tahu asap. Naikinnya 2 kali lipat targetnya. Gitu. Siapa lagi yang di atas? Mertua. Begitu dapat telepon, mama, iya nih mama pengen main. Aduh hati udah duk. Karena setiap kali makan di rumah, Kak Asina nih, ntar suami lu darah tinggi. Iya ma. Terus datang lagi, mama mau datang ya, duk, nyobain makanan. Kemanisan, ntar suami lu kencing manis. Tiap kali datang komen. Itu pressure. Jadi lama-lama gak masak dibilang perempuan kok gak masak. Udah masak di ngomongin suami kencing manis. Akhirnya kita pesan dari restoran. Itu pressure setiap kali mama mau datang ya. Kalau di gereja di atas siapa? Gembala. Tapi di sini sih enggak ya. Kita doa puasa 21 hari. Malaikat kali Pak. Kalau puasa doa kita kuat Pak. Tapi doa puasa kita gak kuat. Itu kadang-kadang bagi jemaat pressure. Nggak apa-apa, Tuhan mau lepaskan. Ketawa aja, Tuhan sedang bebaskan setiap kita dari setiap pressure. Kalau dari samping siapa tekanan? Teman-teman. Tahu nggak anak sekolah di Jakarta ngobrol siapa? Papa kamu yang punya apa? Yang papanya pendeta kan bingung. Yang satu punya hotel ini, punya ini. Dia bilang papanya, Pak, saya ditanya, papa yang punya apa? Papanya dapat hikmat bilangin, bapak lu yang punya langit bumi beserta segala isinya. Diam semua teman-temannya. Jakarta tuh saya nggak tahu, Surabaya trennya sama kan, suka ibu-ibu tuh. Saya lagi duduk tiba-tiba ibu-ibu kuning, belasan orang. Wah. Bawa fotografer sendiri, arisan. Coba kalau nggak punya baju kuning, stres. Nggak lama di Plaza Indonesia pada pakai topi tuh. Masya Allah, saya bilang ini panas terik pakai topi. Saya rasa pengen ngomong, dari Inggris bu. Itu pressure. Semua teman-temannya udah pakai tas Hermes. Bagi yang gak tahu Hermes, adiknya Herman. Rasanya gimana? Itu tekanan dari samping. Dari bawah ada tekanan gak? Ada. Karyawan. Naik gaji, demo. Sekarang buru-buru kan gampang banget di Jakarta. Kok libur saya bilang? Demo. Gitu sekarang. Itu ada serikat-serikatnya yang ngatur. Yang di bawah siapa lagi? Yang suka menimbulkan pressure. Jemaat. Udah biar satu sama. Datang gereja gak bisa telat. Ini yang di Jakarta ya. Datang gereja terlambat. Gak mengembalikan perpuluhan. Udah sudah jangan terasa tertuduh. Jangan, ini di Jakarta. Suruh doa puasa susah. Saudara, saya sebagai pemimpin saya punya mimpi begini. Semua yang kerja sama saya hidupnya sejahtera. I see the word, I want them to see the word. Saya pikirkan sekolahnya mereka gimana. Saya pikirkan kalau pensiun gimana. Yang main drum 70 tahun atau udah gemeter atuh. Duk, jazz. Udah kurang relevan. Kan dia mesti hidup. Coba 70 tahun bis pensiun di gereja terus buka warung. Ya tentu ada pressure-pressure yang sebetulnya bukan dari Tuhan. Tapi hidup itu penuh tekanan. Penuh challenge to go to the next level. Yang membuat kita bisa tetap kreatif. Membuat kita tetap inovatif. Tetap segar. Aku fresh gak sore ini? Tampak samping? Fresh. Karena Tuhan, agak maksa nanyanya ya. Fresh kok.
Banyak gak yang orang lari ke narkoba? Banyak. Saya ditelepon sama anak youth jam 3, jam 4 pagi. Kak, saya bilang kenapa? Papa mama masuk kali. Kenapa masuk kali? Sama mobil. Kenapa bisa? Habis dugem di Ancol. Mau juga di hati saya, anaknya yang masuk kali. Papa mamanya yang telepon, ini papa mamanya dugem masuk kali. Diangkat, anaknya yang nolongin coba. Nggak kuat sama kehidupan. Aku sih nggak dugem pak, aku shopping pelariannya sama aja ses. Yang kelima, makanya nggak ada alasan kita harus selalu bilang apa? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang kelima apa? Hikmat dalam mengambil keputusan. Coba bilang sama-sama hikmat. Saya nggak bisa jelaskan dalam, tapi secara sederhana hikmat adalah gini. Wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Bagaimana memakai pengetahuan yang ada dengan benar. Di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Dengan cara yang benar. Itu hikmat. Kalau ngomong sama anak, anak sekarang ngomong nggak pakai hikmat, berantem. Saya lihat yang sore ini tambah muda yang datang. Siapa yang lagi berdoa untuk pasangan hidup? Siapa yang lagi berdoa untuk calon mantu? Nah, sama juga nih berarti banyak yang calon mantu. Perlu hikmat, doain supaya anak-anak kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat ada 4, Yakobus katakan, hikmat dari setan, hikmat dari dunia, hikmat dari diri sendiri, mungkin dia banyak baca buku, dia sekolah tinggi, tapi yang kita perlukan hikmat dari Tuhan. Walaupun anak kita ganteng, yang ngejar ceweknya banyak, Susi, Santi, Sing-Sing, belum tentu dia dari Tuhan. Saya layani seorang profesional, gajinya tinggi, dia pegang eksekutif di beberapa perusahaan, bonusnya, fasilitasnya. Pak, saya mau berhenti. Saya bilang, kenapa? Saya capek kerja sama orang. Terus saya mau kerja sendiri, mau usaha. Terus mau usaha apa? Justru saya diskusi sama Bapak. Saya bilang, kenapa harus usaha kalau profesional kamu begitu bagus hasilnya? Enggak, teman-teman juga bilang, walaupun kecil, tapi kita jadi bos. Oh gitu. Ya kamu doa sama Tuhan. Banyak kan duitnya. Bisnis pertama gagal, miliaran. Kedua, nggak berhasil, miliaran. Ketiga, miliaran. Yang keempat, dia ketemu saya lagi. Karena saya udah nggak follow up kan, saya nggak tahu. Saya cuma bilang, minta hikmat Tuhan. Pak, ini yang keempat saya datang sama Bapak. Dia mau bikin perusahaan air atau apa. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya udah habis banyak Pak katanya. Saya bilang, kenapa enggak? Kamu nggak harus jadi bos seperti kata teman-teman kamu, tapi kamu tanya Tuhan, apa kata Tuhan untuk hidupmu? Kamu mungkin orang nomor 2, tapi kamu bisa jadi orang nomor 2 yang terbaik. Oh iya ya Pak, kenapa nggak ngomong dari yang pertama? Kan saya udah bilang tanya hikmat Tuhan. Kadang suka kesel, saudara, udah dibilang nggak diperhatiin. Karena dia udah maunya sendiri. Udah akhirnya dia nyerah. Bagus sekarang karirnya naik terus. Itu hikmat sangat diperlukan. Waktu Tuhan minta kita bangun gedung gereja kita kan di tengah. Saya cari tengah mahal, semeter udah 30 juta, 50 juta, itu long time ago in Bethlehem. Sekarang 100 juta, 150 juta semeter Sudirman, coba aja Kuningan tanya. Apalagi mau ada proyek-proyek apa MRT lah segala macam. Tuhan pimpin, karena kita minta, setiap pagi kita udah Tuhan beri hikmat, Tuhan pimpin ke utara. Tahu nggak orang bilang apa? Itu mah tempat jin buang anak. Down dong di ngomongin gitu, tapi kita doa, puasa sama Tuhan kasih hikmat, bangun di sana. Saya nggak pernah kepikir sekarang, ternyata ke selatan ke Pondok Indah cuma 20 menit ada jalan tol nyambung. Ke barat cuma 15 menit ada jalan tol nyambung. Sekarang saudara dari mana-mana orang dari selatan datang, dari Pondok Indah datang, dari Menteng datang, dari Bintaro datang. Itu hasilnya kalau kita setiap kali minta hikmat sama Tuhan. Coba mau beli sama siapa tuh hikmat? Nggak bisa beli. Tuhan aja kaget waktu Salomo minta hikmat, Tuhan bilang karena kamu minta hikmat, maka semua yang kamu gak minta, kekayaan, kehormatan, keberhasilan, kuberikan kepadamu. Sebelum engkau, sesudah engkau, tidak ada orang yang seperti engkau. Siapa yang bisa kasih?
Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang keenam, berkat apa sih? Apa alasan kita bersyukur? Karena Tuhan kasih berkat begini, kemajuan dan keberhasilan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Coba bilang sama-sama, kemajuan. Saya kasih 2 contoh, Bapak Ibu pilih ya. Yang satu, ini dua-dua jemaat Mawar Syaron. Yang satu, anak Tuhan, perusahaannya triliun, asetnya triliun, omsetnya triliun, untungnya miliar. Yang satu, jemaat Mawar Syaron, cinta Tuhan, cuma buka warung kerupuk udang. Coba kalau lihat sekilas mana yang diberkati sama Tuhan. Ini kalimat tanya loh, saya lagi nunggu. Siapa yang pilih yang triliun? Siapa yang pilih warung kerupuk? Kalau lihat mata duniawi, yang ini pasti yang bersyukur. Cuma jual kerupuk, untungnya berapa sih? Karena dia cinta Tuhan, selalu bersyukur. Dikasih perkara kecil, kerupuk udang dia bersyukur, Tuhan kasih hikmat. Coba koleksi kerupuknya ditambah. Kerupuk, apa yang dari Bali itu? Yang kerupuk babi? Ya, itu. Satu dari Bali. Kerupuk kuku macan dari Balikpapan. Terus kerupuk yang zaman kita kecil yang warna orange, warna pink itu loh. Masuk semua. Karena kerupuknya dari seluruh provinsi dikumpulin, Tuhan kasih hikmat. Bikin begini, the world of cracker sadap. Dunia kerupuk bahasa Indonesianya. Itu udah kemajuan kan? Dagangnya masih apa? Kerupuk. Karena kerupuknya lengkap, ada pengusaha travel datang. Dia bilang daripada tiap kali bawa turis ke toko batik, beli patung kan berat, overweight. Mending bawa kerupuk ringan dan murah. Jadi setiap kali ada tour, Faya Tour, Smiling Tour, mampir ke sini beli kerupuk. Jadi apa? Kerjasama sama turis. Karena rame, dari Jakarta minta, dari Bali minta, dari mana-mana minta sampai Kalimantan. Tuhan kasih hikmat gini, bikin franchise. Dunia kerupuk di Jakarta kalau mau buka 200 juta biaya franchise-nya. Dan setiap bulan harus store fee franchise 10% dari keuntungan. Naik tuh. Bisnisnya masih apa? Kerupuk. Terus tiba-tiba yang bule-bule bawa pulang kerupuk itu, anak-anak bilang, Daddy, I want the kerupuk, I want the kerupuk. Kenapa kata dedinya? Makan spaghetti sama kerupuk. Sangat enak. Ya namanya orang tua, yang pernah jadi orang tua kalau anak minta kan, wah mau es krim dibeliin. Dia telepon, bro pesen dong kerupuknya, kirim ke Amerika. Kalau kirim barang ke Amerika bayarnya daun atau dolar? Dolar. Dari kerupuk udang, surga kerupuk, dunia kerupuk. Bawahnya udah mau ke akhirat aja, dunia kerupuk. Habis dunia kerupuk apa tadi? Kerja sama-sama travel, franchise. Habis franchise apa? Ekspor. Kerupuk masih. Tapi itu namanya kemajuan. Ya Pak, kita kan kerja sama orang gaji. Gaji dinaikin sama bos 10%. Harusnya jemaat Mawar Syaron bilang apa? Pelit. Little angry. Salary not up. Terus gosip. Ayo pesan pisang goreng, gosipin bos. Makanya gak naik-naik. 10% puji Tuhan. Tahun depan gak naik. Tahun depan ditahan 3 bulan karena agak resesi. 2 tahun depan. Tapi waktu kita bersyukur, surga tuh gak tahan. Dan doanya gini, Tuhan aku percaya hati pemimpin, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Digerakkan kepada Tuhan mau. Aku berkati bosku di dalam nama Yesus. Waktu saudara berkati bosmu tambah diberkati enggak? Waktu bosnya tambah diberkati, apa yang naik? Dipanggil. Kamu udah punya rumah belum? Belum Pak, enggak, cuma nanya doang. Saya tahun ini mau naikin gaji kamu 50%. Supaya kamu bisa mulai cicil rumah. Dan DP dari kantor, DP kami siapkan. Kamu punya berapapun, mau potong 1 juta tiap bulan boleh. Ini saya cuma pura-pura jadi Tuhan loh. Baik kayak begini, gimana Tuhan yang beneran? Ya, kalau nggak mau amin, nggak usah terpaksa amin.
Ini kan saya cuma kasih gambaran. Hidupku tuh kayak gitu, dikasih segini, terima kasih Tuhan. Coba deh kalau punya anak. Lihat, aku mau es krim boleh? Gak boleh batuk. Makasih papi. Kita pikir nih anak gua waras gak ya? Gak boleh. Apa-apa, terima kasih papi. Papi baik deh. Dicium terus. Gak tahan tuh hati. Mau mukanya Tasmania juga lumer. Apalagi Bapa di surga yang luar biasa. Berkat adalah kemajuan dalam segala. Walaupun sedikit, syukuri. Utang. Dulu utangnya 10 miliar. Setelah ikut Tuhan bersyukur, jadi berapa utangnya? Jangan 20 miliar dong. Kalau utang berkurang 9 miliar, 8 miliar sampai bebas hutang. Dulu sebelum sungguh-sungguh bersyukur istrinya 1. Sekarang tetap 1. Saya selesai ya yang ke-7. Berapa banyak saudara belajar sesuatu hari ini. Nggak ada alasan untuk kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Saya minta tolong teman-teman pemain musik. Yang ke-7 adalah gini, perubahan dalam karakter. Coba bilang sama-sama, berubah. Katakan karakter. Beberapa buku yang ditulis oleh orang sekuler bilang begini. We hire character and we train skills. Artinya apa? Mereka hire-nya karakter dan skill bisa dilatih. Salah satu jemaat kita bilang begini, setahun dia ganti suster 12 kali. Saya bilang mantap, sebulan sekali ganti suster. Saudara tahu, saya pernah dapat suster gimana? Sebelum masak buat anak saya, diludahin dulu. Akhirnya pembantunya lapor, nggak tahan. Masa anak ibu sama bapak saya udah ikut lama dikasih tahu gitu. Kaget, kita ditanya bener. Biar makanannya enak, anaknya mau makan cepet. Jadi kalau yang sebelum makan nggak berdoa, cuma pisang goreng, campur ludah. Oke, kembali ke calon mantu tadi. Bagi yang mau mantu, mau nggak punya mantu ganteng? Kayak aku. Kan memperbaiki keturunan. Siapa yang mau punya mantu ganteng? Kan anak saya cewek kan? Kita sama anaknya perempuan. Mau dong ganteng. Kan seger dilihat juga ganteng. Siapa? Kok nggak ada yang katakan nih yang mau punya? Iya ganteng mau ya bu. Tapi playboy. Gini deh, yang kaya, pengen mantu kaya. Sangat kaya. Bener nih, saya sih mau, kan namanya dikasih. Kaya tapi pelit, mau nggak? Itu pelit tuh apa? Karakter. Nggak setia tuh apa? Karakter. Siapa yang pernah di sini berhasil rubah karakter suami saudara? Aku pak, aku taklukkan suamiku. Ibu satpam atau apa taklukkan suami? Ngerubah diri sendiri aja susah, apalagi ngerubah orang lain. Berarti kalau hari ini kita bisa berubah, siapa yang ngerubah? Tuhan. Bersyukur untuk setiap perubahan karakter yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Udah nih contoh terakhir. Saya punya teman, papanya itu perusahaan konglomerat gede banget. Teman sekolah saya. Nangis-nangis datang sama saya. Lu tahu nggak? Gue adik kakak udah berantem, papa mama pisah dan semuanya. Kenapa emang? Bapak gue sadis. Kenapa? Orangnya baik, cuma kasarnya minta ampun. Kayak gimana saya bilang? Itu karyawan-karyawan di kantor ya. Kalau marahin orang gini. Monyet. Gitu. Ini saya bener niru, nggak maksud ngomong kotor. Babi, kunyuk lu, setan, gitu. Itu keluar dari kamarnya, orang nangis-nangis. Saya mau keluar. Kok perusahaannya masih jalan, orang pada keluar? Enggak, jadi habis dimarahin, nangis mau keluar gini, nih 20 juta. Nih 10 juta, hampir saya mau ngelamar kerja di situ. Habis babi, nih 20 juta. Monyet 10 juta. Karyawan kan tahan kan dia kasih duit terus kan. Dia gak bisa kontrol. Tapi ke rumahnya, ke istrinya dimonyetin terus. Gak tahan. Setelah saya pelajari banyak masalah terjadi, perceraian, perpecahan gereja, kejatuhan pemimpin, simple. It's about character. Jadi kalau hari ini saudara, suamimu mungkin gak sekaya yang lain. Tapi dia jam 6 udah pulang, mandiin anak, sayang-sayang kita, peluk-peluk kita. Istri suka gini, apaan sih peluk-peluk itu? Aduh, itu suami baik. Daripada harus teleponin, lu di mana lo?
Udah jam 11 nih, lu gak punya jam, gak lihat jam. Awas lu ya, pulang malam-malam. Gak pulang suaminya. Kalau gak pulang, kan lu bilang jangan pulang malam. Pagi gue pulang. Ayo mending mana? Mending yang jam 6 udah di rumah. Saya sih baik Pak, istri saya Pak cerewetnya itu kalau radio saya udah pecat off. Saya mau tanya ya, mending punya istri pendiam atau cerewet? Yang mau makan apa malah ini? Kita liburan Desember mau kemana? Lu bisu ya? Atau mau yang cerewet? Saya pilih yang cerewet, ada kehidupan. Pasti ngangenin punya tuh. Dia bertobat jadi penginjil. Masuk tim singers jadi penyanyi. Bermazmur terus. Gak apa-apa biar malam ini jadi malam pelepasan. Coba kalau sebelahnya ada istri, suami, sayang-sayang. I love you yang. Thank you udah jadi suamiku. Aku udah beristri, lihat istrinya. Bilang thank you udah jadi istriku. Sekali lagi bilang sama-sama puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang bersyukur saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy. Ayo di bulan Thanksgiving ini bersyukur dari hati kita yang paling dalam. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. To the Holy One, say give thanks. Because He's given, Amen. Jesus Christ, His Son, and now, come on church, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Oh, we give thanks, we give thanks. We give you thanks, we give thanks. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Kapan terakhir kali kita bersyukur untuk small things, hal-hal kecil yang kita belajar? Kalaupun kita punya uang, kita nggak bisa beli semua ini. Bolehkah di akhir kebaktian ini saudara mengangkat tanganmu? Yang suami istri pegang tangannya dan angkat. Ambil waktu beberapa detik, beberapa menit bersyukur. Bilang terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat, kekuatan menghadapi masalah. Terima kasih untuk kesehatan. Syukur menjamah hati Tuhan. Syukur membuka pintu berkat. Syukur mendewasakan hidup kita. Silakan ambil waktu dengan kata-katamu sendiri bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sore ini engkau dengar setiap ucapan syukur dari jemaat di tempat ini. Bersama-sama kami persembahkan syukur ini kepada Tuhan. Biar engkau disenangkan olehnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Let
Kita bersyukur lagi sekali lagi. Give thanks. We give thanks, oh God. Kami bersyukur Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu.